가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Diana Simanjuntak dengan NIM 24232102414 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Di sini saya akan menjawab sekaligus menjelaskan soal ujian akhir semester Al-Quran Hadis, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Asmara Yumani MAG. Oke, langsung saja saya akan membahas soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang sejarah dan perkembangan hadis, jelaskan dan berikan contoh. Nah, hadis di sini mengalami perkembangan dan pembukuan melalui beberapa periode. Yang pertama, periode pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun 571 Masehi sampai 632 Masehi. Di sini hadis masih diriwayatkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dihafalkan dan diriwayatkan, serta ada juga yang mencatatnya sahabat-sahabat Nabi seperti Ibnu Hurairah, Abu Abdullah bin Umar, dan Aisyah. Ketiga tokoh inilah yang aktif dalam meriwayatkan hadis. Kedua yaitu periode pada masa sahabat, yaitu pada tahun 632 Masehi sampai 700 Masehi. Di sini hadis telah dikemukakan atau dikumpulkan secara terbatas. Yang ketiga yaitu masa tabi'in, yaitu pada tahun 700 Masehi sampai 750 Masehi, yang mana hadis-hadis telah direwayatkan oleh murid-murid Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Contohnya seperti tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini dikumpulkan dalam catatan awal oleh Imam Az-Zuhri. Yang keempat yaitu masa Tadwin pada tahun 750 Masehi sampai 850 Masehi. Nah, di sini hadis telah dikumpulkan secara resmi. Contohnya, Islam dibangun atas 5 rukun: syahadat, salat, zakat, puasa, dan hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis tersebut telah dikatakan sahih karena telah diresmikan pada masa tadwin ini. Yang kelima yaitu pada kodifikasi pada tahun 850 Masehi sampai 950 Masehi, di mana hadis ini setelah disahkan maka hadis tersebut akan dimodifikasi untuk lebih membuat tidak terjadinya kecacatan dalam hadis tersebut. Yang keenam yaitu pada masa modern pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Nah, hadis ini berkembang melalui teknologi dan perkembangan zaman seperti ilmiah dan teknologi. Contohnya, tidak beriman salah satu dari kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis yang sering dikaji hadis ini sering kali dikaji dalam kehidupan sosial. Oke, soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan unsur-unsur yang ada dalam hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Nah, hadis memiliki beberapa unsur seperti yang pertama, unsur rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis dalam sanad. Contohnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu sanad, yang mana sanad ini adalah rantai para perawi hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga itu matan. Matan ini adalah isi hadis seperti contohnya setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, yang keempat unsur riwayah. Unsur riwayah itu adalah cara hadis disampaikan. Contohnya hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ibnu
remaja. Nah, soal nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang macam-macam hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Nah, di sini hadis memiliki 10 macam hadis. Yang pertama hadis qudsi, yaitu hadis yang berasal dari Allah tapi lafaznya dari Nabi. Yang kedua hadis nabawi, hadis yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Yang ketiga hadis mutawatir, hadis yang perawinya banyak. Contohnya kullu ma'rifin shadaqah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat hadis ahad, yang mana hadis ini hanya sedikit perawinya. Contohnya adinun nasiha, hadis riwayat Muslim. Yang kelima hadis sahih, yaitu perawinya adil dan daif, tidak memiliki kecacatan di dalam hadisnya. Yang keenam hadis hasan, hadis yang perawinya memiliki daya ingat yang kuat. Yang ketujuh hadis daif, hadis yang tidak memiliki. Hadis daif ini hadis yang memiliki kecacatan. Contohnya, cintailah Arab karena aku orang Arab. Nah, di sini kan hadisnya tidak memiliki kejelasan, maka dapat dikatakan hadis ini memiliki kecacatan. Yang kedelapan, hadis qauliyah, berupa perkataan Nabi. Contohnya, agama adalah nasihat. 9. Hadis fi'liyah, hadis ini berupa perbuatan Nabi. Contohnya, salat dengan cara tertentu. Kemudian, sahabat menirunya. 10. Hadis takriyah, yaitu persetujuan hadis Nabi atau perbuatan Nabi. Contohnya, Nabi tidak menegur sahabat yang memakan biawak, tetapi beliau sendiri tidak menyukai biawak. Soal nomor 5. Apa yang Anda ketahui tentang teori sanad dan matan hadis? Jelaskan, berikan contoh. Nah, di sini saya akan membahas tentang sanad terlebih dahulu. Sanad adalah rangkaian perawi atau orang-orang yang meriwayatkan hadis secara berurutan dari perawi terakhirnya. Nah, seperti teorinya yaitu ittisal al-sanad, yang mana artinya ketersambungan ayat. Nah, contohnya yaitu perawi yang hidup di satu zaman. Yang kedua, teori adalah artinya keadilan perawi. Yang ketiga, teori David, yang mana artinya ketelitian perawi yang memiliki hafalan yang kuat. Yang keempat, teori Shutzus, yang mana tidak adanya perselisihan atau pertentangan dengan syariat Islam. Yang kelima, teori illah atau cacat. Matan ini tidak memiliki terdapat kecacatan. Contohnya, urutan dari nama sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian saya akan membahas tentang matan. Matan adalah isi teks atau sebuah isi hadis yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Nah, teorinya ada 5, seperti keselarasan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tidak mengandung kejanggalan. Yang ketiga, bebas dari kecacatan. Yang keempat, kesesuaian akal sehat. Yang kelima, bahasa yang jelas mudah dipahami. Nah, contohnya matanya yang berisi, jika seorang istri bersedekah dari harta usaha suaminya tanpa perintah suaminya, maka suaminya mendapat separuh pahalanya. Isi hadis tersebut adalah merupakan matan hadis. Oke, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.